A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa sunnu ma'at ta'kidi bi ramadana wa isyrihil akhiri akidun. Nah, jadi dan disunahkan ya, dan disunahkan pada 10 akhir Ramadan, yaitu iktsaru sadaqatin, memperbanyak sedekah, watawassuati ala iyalin, dan memperluas yaitu nafkah untuk keluarganya, wa ihsani alal aqaribi wal jirani lil itba', dan berbuat baik dengan kerabat dan jiran karena itba'. Nah, karena itba' yaitu karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan, kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah, kemudian dianjurkan untuk memberi nafkah untuk keluarga, artinya meluaskan ya, memperbanyak. Nah, kalau biasanya kita memberikan 100.000 satu hari itu, maka dilebihkan. Itu dianjurkan ya di dalam 10 akhir Ramadan. Kemudian berbuat baik dengan kerabat, dengan teman, dengan sahabat, dan juga dengan jiran, dengan tetangga. Dan wa ay fatara yaftiru wa ay aftara yuftiru wa ay yuftira saimina ay ya'ishuhum in qadara wa illa fa ala nahwi syurbatin. Kemudian dianjurkan ya, disunahkan memberi makanan untuk orang yang sedang berpuasa itu, artinya memberi bukaan ya, makanan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa itu. Itu jika mampu. Kalau tidak mampu, maka memberikan memberikan satu minum, artinya mungkin satu gelas minum, dan satu gelas air putih dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa iktsaru tilawatil Quran, wa iktsaru tilawati lil Quran, dan pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan juga dianjurkan memperbanyak baca Al-Quran. Nah, memperbanyak baca Al-Quran. Nah, mana dia? Memperbanyak baca Al-Quran karena ada hadis Nabi. Nah, hadis Nabi waqala alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u, bacalah kalian akan Al-Quran, karena Al-Quran tersebut pada hari kiamat akan memberikan syafaat, akan mendatangkan bantuan bagi li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya. Artinya sahabat Al-Quran itu adalah bagi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian waqala Aliyu karamallahu wajhah, dan telah berkata oleh Sayyidina Ali, man qara'ahu wa huwa ala saya ulangi, man qara'al Qur'ana wa huwa qa'imun fis salati kana lahu bi kulli harfin mi'atin hasanatin. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam solat dalam keadaan berdiri, maka adalah bagi orang tersebut Allah berikan 100 kebaikan pada tiap-tiap satu huruf yang dia baca itu. Nah, kemudian waman qara'ahu wa huwa qa'idun fis salati
kana lahu bikulli harfin khamsuna hasanatan. Nah, artinya ini hadis juga. Oh, ini perkataan Sayyidina Ali. Barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam solat tapi dalam keadaan duduk. Nah, artinya bagi orang yang tidak mampu berdiri. Kalau solat wajib berarti wajib berdiri. Kalau solat sunnah boleh berdiri, boleh duduk. Tapi kalau solat wajib berdiri kecuali dia uzur, artinya tidak mampu berdiri. Nah, jadi bagi orang yang membaca Al-Quran dalam solat dia dalam keadaan duduk, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 50 kebaikan pada tiap-tiap satu huruf yang dia baca itu. Nah, subhanallah, luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita, yaitu umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian waman qara'ahu man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bikulli harfin isru hasanatin. Nah, saya ulangi, waman qara'ahu kharijas salati wa huwa ala taharatin kana lahu bikulli harfin khamsu wa isruna hasanatan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar solat sementara ia dalam keadaan suci, maka niscaya Allah akan memberikan 25 kebaikan pada tiap-tiap satu huruf yang dia baca. Nah, tadi ada bacaan apabila kita membaca Al-Quran di dalam solat, maka Allah memberikan pahalanya berapa tadi? Pahalanya 100 kebaikan pada tiap-tiap satu huruf yang kita baca. Apabila kita solat dalam keadaan duduk, Allah berikan 50 kebaikan pada tiap-tiap satu huruf. Apabila kita baca Al-Quran di luar solat dalam keadaan ada wudu, dalam keadaan suci, yaitu dalam keadaan ada wudu, maka Allah memberikan 25 kebaikan dalam pada tiap-tiap satu huruf yang kita baca itu. Kemudian waman qara'ahu wa huwa ala ghairi taharatin kana lahu bikulli harfin isru hasanatin. Masya Allah. Barang siapa yang membaca Al-Quran ini di luar solat, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar solat dalam keadaan tidak suci, artinya tidak punya wudu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan pada tiap-tiap satu huruf yang dia baca itu. Subhanallah. Nah, saya ulangi, apabila kita membaca Al-Quran di dalam solat dalam keadaan berdiri, kita mampu berdiri, maka Allah memberikan 100 kebaikan pada tiap-tiap satu huruf yang kita baca. Apabila kita membaca Al-Quran dalam keadaan duduk di dalam solat, maka Allah memberikan 50 kebaikan dalam tiap-tiap satu huruf yang kita baca. Kemudian apabila kita membaca Al-Quran di luar solat dalam keadaan suci, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan 25 kebaikan dalam tiap-tiap satu huruf yang kita baca. Kemudian apabila kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, artinya kita tidak memiliki wudu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan berapa tadi? 10 kebaikan pada tiap-tiap satu huruf itu. Nah, jadi bagi orang yang tidak punya wudu boleh membaca Al-Quran sah, artinya tidak haram. Nah, kecuali berhadas besar. Kalau hadas besar haram membaca Al-Quran. Tapi kalau berhadas kecil tidak haram membaca Al-Quran, dapat pahala 10 kebaikan pada tiap-tiap satu huruf yang kita baca itu. Berbeda kalau hadas besar tidak boleh baca, tidak boleh pegang Al-Quran. Kalau hadas kecil boleh dibaca tapi tidak boleh dipegang. Pengertian tidak boleh di sini artinya haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutatahharun. Saya ulangi, la yamassuhu illal mutatahharun. Al-Quran tidak boleh dipegang, tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Pengertian orang yang suci adalah orang yang ada wudu.
suci daripada hadas, suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar, itu kalau masalah pegang. Nah, kemudian tadi ada yang lewat, memperbanyak apa tadi, apa namanya, dianjurkan dari dalam pada 10 akhir daripada bulan Ramadan itu, yaitu kita dianjurkan untuk memberi sedekah makanan. Artinya menyedekahkan makanan untuk buka puasa itu. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang 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 berpuasa. Artinya untuk orang-orang yang berpuasa dan mereka berbuka pada saat berbuka puasa. Nah, jadi ini ada hadis ya, apa namanya, min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara, barang siapa yang memberi bukaan saiman, akan orang yang sedang berpuasa. Artinya memberi makanan bagi orang-orang yang sedang berpuasa itu, dia berbuka pada saat sudah tiba waktunya berbuka, bukan berbuka di waktu siang dan lain sebagainya. Falahu mislu ajrihi wala yanqusu min ajris shaimi syai'un. Nah, saya ulangi hadis Nabi, barang siapa yang menyedekahkan makanan untuk orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, yaitu pahalanya seperti pahala yang dapatkan oleh orang berpuasa itu. Contoh misalnya, kita memberikan makanan untuk kawan, misalnya kawan kita namanya si A. Si A itu dia berpuasa. Puasanya itu katakanlah Allah memberikan 100 pahala baginya. Nah, sementara kita menyedekahkan makanan, dari makanan kita itu dia berbuka puasa dengan makanan yang kita berikan itu, maka kita juga mendapat pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada dia. Nah, artinya misil itu berarti istilahnya Allah jadikan dua. Allah jadikan dua pahala. Satu pahala Allah berikan kepada dia yang sedang berpuasa itu, satu pahalanya lagi Allah berikan kepada kita yang memberikan makanan untuk dia, yang makanan tersebut apa namanya, berbuka ia dengan makanan yang kita berikan itu. Nah, luar biasa. Jadi jangan nanti orang yang makan makanan yang kita berikan itu dia pahalanya sudah tidak ada lagi. Tidak, bukan seperti itu pengertiannya. Nah, saya ulangi ya. Pada 10 akhir Ramadan kita disunahkan yaitu memperbanyak sedekah. Nah ya, disunahkan memperbanyak sedekah, dan juga disunahkan memperbanyak yaitu meluaskan ya memperbanyak nafkah untuk istri dan anak-anak keluarga kita semua. Dan juga disunahkan ataupun dianjurkan untuk berbuat. Kata mama kalau duduk di sebelum beli terus ada itu baik yang celana kalau ada yang meris. Sekarang ya? Dia tipis-tipis terus, kain budongnya udah habis. Ya udah, kakak di sini dulu ya. Bisa kan?